Pernahkah kau merasa dunia terus berjalan tanpa menunggumu sedikit pun? Kau duduk diam, tapi pikiranmu berlari. Kau tersenyum, tapi dadamu sesak tanpa sebab. Ada lelah yang tak bisa dijelaskan, dan ada hening yang justru berisik. Mungkin bukan tubuhmu yang ingin berhenti, tapi jiwamu yang hampir menyerah. Namun dengarlah, tak semua yang menyerah berarti kalah. Kadang menyerah adalah cara jiwa beristirahat dari perang yang tak perlu. Kau terlalu lama menahan air mata, berpura-pura kuat, berlari dari sunyi. Padahal yang paling butuh pelukan bukan dunia, tapi dirimu sendiri. Hidup bukan tentang terus melawan, tapi tentang tahu kapan berhenti bertarung. Karena bahkan lautan pun tak terus berombak. Ia tenang, hanya untuk kembali memantulkan langit. Begitu pula jiwa, ia butuh diam, agar bisa kembali jernih. Marcus Aurelius pernah menulis, "Terimalah apapun yang datang padamu, karena itu telah menantimu sejak awal." Mungkin yang terjadi bukan hukuman, melainkan panggilan untuk kembali mengenali dirimu. Kau bukan gagal, kau hanya sedang dipanggil untuk pulang ke kedamaian yang dulu kau tinggalkan. Kau tak perlu terus berlari dari luka. Biarkan ia ada, tapi jangan biarkan ia memimpin. Seperti angin yang lewat di sela dedaunan, biarkan ia menyentuh, bukan merobek. Jiwa yang tenang bukan yang tak terluka, tapi yang tahu cara menerima lukanya. Ada saatnya kau harus berhenti memaksa hidup mengikuti rencanamu. Karena terkadang, menyerah pada hidup justru membuka jalan baru yang tak pernah kau lihat. Mungkin kau kehilangan sesuatu, tapi bisa jadi, itu satu-satunya cara agar kau menemukan dirimu yang sejati. Ketika jiwa menyerah, dunia tampak redup. Namun dari kegelapan itulah, cahaya pengertian lahir. Seperti malam yang menyiapkan fajar, begitulah jiwa menyiapkan kebangkitannya. Kau hanya perlu menunggu, dengan sabar, dengan lembut, dengan iman yang sederhana. Kau bukan apa yang gagal kau capai. Kau adalah keberanianmu untuk mencoba lagi setelah kecewa. Setiap luka, jika diterima tanpa amarah, akan berubah menjadi kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu akan menjadi cahaya yang menuntun langkahmu. Stoikisme tidak mengajarkan untuk mematikan rasa, tapi untuk menguasainya. Karena yang mengendalikan emosinya, bukan yang kehilangan perasaan, adalah yang benar-benar kuat. Kau boleh lelah, kau boleh berhenti sejenak, asal jangan lupa untuk bangkit kembali ketika jiwamu sudah siap. Kadang kau hanya perlu duduk dan berkata, "Aku tidak baik-baik saja, tapi aku akan pulih." Kalimat sederhana itu bisa menyelamatkanmu dari jurang putus asa. Karena pengakuan adalah awal dari penerimaan, dan penerimaan adalah pintu ketenangan. Lihat langit malam, ia tampak gelap, tapi di dalamnya ada ribuan bintang yang bersinar pelan. Begitu pula hidupmu. Mungkin kini tampak suram, tapi percayalah, masih ada cahaya kecil yang menunggu saatnya bersinar. Tak apa jika hari ini kau hanya mampu bernapas. Itu pun sudah cukup. Tak semua hari harus produktif. Tak semua waktu harus bermakna besar. Kadang, cukup dengan bertahan, kau sudah menaklukkan badai. Hidup bukan tentang menang atas dunia, tapi menang atas dirimu sendiri. Karena musuh terbesar manusia bukan orang lain, melainkan pikirannya sendiri. Dan saat kau mampu menenangkan pikiranmu, dunia pun akan ikut tenang. Berhentilah menyesali masa lalu yang tak bisa diubah. Gunakan waktumu untuk menciptakan masa depan yang lebih damai. Jangan biarkan pikiran tentang seandainya mencuri ketenanganmu hari ini. Karena yang kau punya hanya satu, saat ini, detik ini, nafas ini. Epictetus berkata, kendalikan apa yang bisa kau kendalikan dan terima yang tidak bisa. Itulah inti kedamaian, bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang tidak kehilangan dirimu sendiri ketika segalanya hilang. Ada keindahan dalam kesederhanaan, dalam secangkir kopi pagi, dalam tawa kecil, dalam matahari yang kembali terbit. Jiwa yang tenang tahu, kebahagiaan sejati tidak datang dari pencapaian besar, tapi dari hati yang mampu bersyukur atas hal kecil. Kau tak harus menjadi kuat setiap hari. Ada kalanya kau boleh menangis tanpa alasan, tertawa tanpa rencana, dan diam tanpa rasa bersalah. Itu bukan kelemahan, itu kemanusiaan. Dan di sanalah stoikisme menemukan maknanya, menerima hidup apa adanya. Ketenangan bukan ditemukan di luar sana, tapi dibangun di dalam sini, di hatimu sendiri. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil,
memahami, memaafkan, dan melepas. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk tak lagi terluka oleh hal yang sama. Kau akan melihat suatu hari nanti, segala yang dulu membuatmu hancur, kini menjadi alasanmu tersenyum. Karena ternyata, tanpa badai itu, kau tak akan pernah belajar untuk menjadi kuat. Dan tanpa kehilangan itu, kau tak akan tahu arti memiliki. Ada kalanya, diam adalah bentuk doa paling tulus. Saat kata tak lagi mampu menjelaskan dan air mata menjadi bahasa yang paling jujur. Di titik itu, Tuhan bekerja, bukan di teriakmu, tapi di senyap hatimu. Hidup memang tak selalu adil, tapi selalu mengajar. Setiap kegagalan mengajarkan kerendahan hati, setiap kehilangan mengajarkan nilai syukur, dan setiap kejatuhan mengingatkanmu bahwa manusia memang diciptakan untuk terus belajar. Lihatlah dirimu sekarang. Kau sudah melewati begitu banyak hal yang dulu kau kira akan menghancurkanmu, tapi nyatanya kau masih di sini, berdiri, bernapas, dan tumbuh. Itu artinya kau jauh lebih kuat dari yang kau pikirkan. Jadi jangan takut jika jiwamu lelah. Tak apa untuk berhenti, asal jangan menyerah. Karena bahkan musim dingin pun tahu, akan tiba saatnya bunga kembali bermekaran. Hidup tidak menunggu kesiapanmu. Ia berjalan, dan tugasmu hanyalah berjalan bersamanya. Tidak tergesa, tidak menolak, hanya mengikuti arus dengan kesadaran penuh bahwa segalanya sementara. Kau akan melihat bahwa segala yang hilang hanyalah sementara, dan segala yang abadi selalu tinggal di dalam dirimu. Ketenangan, kebijaksanaan, dan cinta, itulah yang tak pernah bisa diambil dunia darimu. Maka biarlah dunia bergerak semaunya. Tugasmu bukan mengendalikannya, tapi menjaga agar hatimu tetap damai di tengah arusnya. Dan ketika badai datang lagi, kau sudah tahu caranya. Diam, dengarkan, lalu tersenyum. Karena jiwa yang pernah hampir menyerah adalah jiwa yang kini paling tahu cara bersyukur. Ia tak lagi mencari makna di luar, tapi menemukannya di dalam setiap hembusan napas. Ingatlah, tenang bukan berarti tanpa badai, tapi tetap damai di tengah badai itu. Dan mungkin itulah arti sejati dari kebahagiaan yang selama ini kau cari. Jika kau mendengarkan ini dan merasa seakan kata-kata ini berbicara padamu, berhentilah sebentar. Rasakan napasmu dan sadari, kau baik-baik saja. Kau masih di sini, dan itu sudah cukup. Karena dalam diam yang penuh harapan ini, jiwamu akhirnya pulang. Bukan untuk menyerah, tapi untuk mulai hidup lagi, dengan tenang. Dan ketika semuanya seolah runtuh, kau akan sadar, yang benar-benar penting ternyata tak pernah pergi. Ketenangan, harapan, dan cinta. Mereka diam, menunggu di sudut hatimu, hanya tertutup oleh suara bising dunia yang kau kejar terlalu lama. Mungkin dulu kau berpikir, menyerah berarti berhenti. Padahal, kadang menyerah berarti belajar mempercayakan hidup kepada sesuatu yang lebih besar darimu. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan, seperti tangan tak terlihat yang menuntunmu di kegelapan. Jiwa yang hampir menyerah adalah jiwa yang telah mencicipi kedalaman luka, namun masih memilih untuk mencintai hidup, meski dengan tangan gemetar. Dan disitulah letak keindahannya, bukan pada kekuatan yang tak pernah goyah, tapi pada keberanian untuk tetap lembut setelah semua rasa sakit. Ada keagungan dalam air mata yang jatuh tanpa kebencian. Ada kekuatan dalam diam yang lahir dari pengertian, bukan dari putus asa. Dan ada cahaya di setiap hati yang pernah hancur. Karena justru dari retakan itu, sinar kebijaksanaan memancar keluar. Kau akan melihat, perlahan, hidup bukan lagi tentang siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih mampu mencintai tanpa syarat. Dan mencintai hidup, meski tak selalu indah, adalah bentuk keberanian tertinggi dari seorang manusia. Jadi biarkan hatimu rapuh malam ini. Biarkan air mata itu jatuh tanpa perlu kau sembunyikan. Karena hanya hati yang berani menangis yang sanggup tertawa dengan tulus esok hari. Dan ketika pagi datang, kau akan membuka mata dengan pandangan yang berbeda. Langit tetap sama, tapi jiwamu tidak lagi kosong. Ada rasa syukur yang halus, ada kesadaran baru bahwa setiap napas adalah anugerah. Kau mungkin tak lagi mencari jawaban karena kau akhirnya mengerti. Beberapa pertanyaan memang tak butuh dijawab, cukup diterima dengan senyum kecil dan hati yang damai. Itulah titik ketika jiwa yang hampir menyerah berubah menjadi jiwa yang benar-benar hidup. Ia tak lagi mengejar kedamaian di luar sana,
karena telah menemukannya di dalam dirinya sendiri. Dan di saat itulah dunia seolah ikut diam bersamamu. Tak lagi menuntut, tak lagi menakutkan. Semesta dengan segala misterinya tiba-tiba terasa bersahabat. Karena kau akhirnya berhenti melawannya. Kau tak lagi bertanya, kenapa aku? Kau hanya berkata, terima kasih karena aku masih di sini. Dan di antara ucapan sederhana itu, ada makna yang bahkan kata-kata tak bisa menjangkaunya. Jiwa yang hampir menyerah telah lahir kembali. Bukan sebagai pahlawan yang tak terkalahkan, tapi sebagai manusia yang akhirnya memahami bahwa kekuatan terbesar adalah kelembutan yang tak padam, meski dunia berusaha memadamkannya. Maka ketika suatu hari nanti kau merasa lelah lagi, ingatlah, kau pernah sampai sejauh ini. Kau pernah hampir menyerah, namun memilih untuk bertahan, karena jauh di dalam dirimu ada cahaya yang tak bisa dipadamkan. Dan jika malam kembali datang, jangan takut akan gelapnya. Gelap bukan akhir, ia hanyalah tempat di mana bintang-bintang belajar bersinar. Jika kau sampai di sini, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Mungkin dunia tak selalu lembut, tapi kau masih di sini, dan itu sudah cukup. Biarkan hatimu pulih perlahan. Biarkan luka berubah jadi cahaya yang menuntun langkahmu. Dan jika kata-kata ini menyentuhmu walau sedikit, bagikan ketenangan ini, agar lebih banyak jiwa yang pulih sepertimu. Sukai, bagikan, dan berlanggananlah. Bukan untuk angka, tapi untuk menyebarkan damai yang kita semua butuhkan. Karena setiap kali kau menekan subscribe, kau tidak hanya mendukung, kau sedang membantu jiwa-jiwa lain menemukan pulangnya.